muncul menuju ke arah map, mencoba untuk menyelesaikan dulu tugasnya, melakukan clear minion yang sangat tepat. Tapi lihat Wall Manipulation, membuat dirinya sekarat, bertangkap depan sana. Burung dari Finn masih bertahan, maka coba ditabrak. Hantaman benda tombol! Berat! Sandwich Gaming berhasil dilakukan, di depan sana. Shutdown berhasil didapatkan terhadap Dead from Bogor. Double kill, didapatkan. Press once, menutup tas. No power of retribution kali ini di tangan dari Rivals Legends. Sedangkan di sisi dari RRQ, mereka tersisa Lemon dan Albert. Mampukah mereka bertahan? Mampukah mereka meng-outplay? Tapi nampaknya Lemon harus dimakan dengan instan. Sakit banget damage dari main-main EVOS Legends dan posisi dari Skylar yang terculik oleh Psychots yang sedang menunggu di area bawah. Karena Skylar terkena poke yang begitu sakit dari seorang Brands. Blazing Duet yang sangat amat on point dari seorang Brands. Lagi-lagi membuat RRQ mereka gagal di teamfight di area Lordnya. Lordnya memang sempat reset karena mau nggak mau Tas di sini harus memfollow up apa yang udah dibuka sama Brands. Walaupun tidak ada power retribution, tapi mereka tetap mendapatkan Lord yang memecah silakan. Iya, karena mereka gak akan fokus pada fight dulu. Brands sudah masuk pakai Blazing Duet, Psychots-nya udah maju. Jadi mau gak mau Tas di sini harus menjauhkan salah satu pemain dari RRQ yaitu Albert dan Lemon. Masalahnya memang bisa untuk ngepanis ke arah seorang Tas bersama dengan Albert, tapi masalahnya lini belakangnya udah diacak-acak oleh dua pemain dari EVOS Legends yaitu Brands dan juga Psychots. So mereka gak akan ada damage tambahan, lane-nya tumbang, Finn-nya juga tumbang. Dan menyisakan Skylar yang sebenarnya posisinya juga udah nggak bisa kemana-mana. Dia mau ke arah kanan salah, mau ke arah bawah juga salah. Karena di bawah sudah ada Cyclops yang menanti. Dan tapi di sini poking damage yang dilakukan dari EVOS Legends, Momochan di arah bottom lane. Nampaknya mereka akan melihat satu buah tim PT sangat besar dari RRQ. Kenapa? Pertama, mereka punya tas, mereka akan membuka begitu saja. Hijume damage terlalu sakit, apakah Hijume? Almost a solo pick off kali ini. Masih ada Angel lah yang masuk, tandanya mereka tidak akan ada team fight. Plane yang gagal terjadi di arah bottom lane. Atas perbuatan Deden from Bogor, EVOS Legends harus terkena ganjarannya. Mereka tidak berhasil mendapatkan best turret di arah bottom lane. Karena mau nggak mau mereka harus reset. Hijume bahkan real world manipulation for defensive. Dan di sisi sebaliknya Angel lah hard guard-nya untuk seorang Hijume agar tidak ter-take down. Iya, dan Knuckles of Durance untuk seorang Dreams di sini. Mencoba untuk menahan semua lifesteal yang dimiliki oleh RRQ. Sementara dari Lemon akan berfokus ke arah item defensif. Blade Armor-nya udah jadi bersama dengan Radiant Armor. Sementara dari Skylar memang ada Wind of Nature. Tapi ketika Wind of Nature-nya sudah dipakai, dia tidak akan bisa bertahan dengan cukup mudah. Kecuali Immortality adalah pilihan untuk item berikutnya. Tapi sepertinya dia bakal coba untuk fokus ke arah Endless Battle terlebih dahulu. Kalau dilihat dari segi junglernya kali ini, memang Albert unggul dari 1.700 gold. Cuma balik lagi, Albert ini kalah dengan adanya Power of Retribution plus Heavy Spin. Itu yang akan sangat berbahaya Momochan. Benar, karena siapapun yang terkena heavy spin tentunya bisa di-lock, bisa diusir, bisa dipukul mundur oleh seorang Tas. Dan itu mungkin yang bisa dibilang akan dimaksimalkan oleh EVOS Legends dalam mengambil Lord mereka yang ketiga tentunya, RRQ. Sekarang mereka lagi nggak unggul di posisi yang bisa dibilang mungkin dari segi network nggak akan terlalu berimpact besar, hanya berbeda berapa ratus saja. Tapi permasalahannya team fight 5-nya ini kuat banget dari EVOS Legends. Mereka tinggal nunggu Psychots-nya gebuka satu buah Black Dragon Form. Brands-nya bisa tiba-tiba datang dengan Blazing Duet. Jadi itu yang mungkin tidak diduga-duga oleh RRQ. Karena sekarang jawabannya adalah gimana cara nangkepin Brands. Dan bahkan kalau bisa dibilang, kalau misalnya mereka mau nangkep Brands, Lemon, dia nggak boleh inisiator. Lemon deket sama Clay, Lemon nempel Clay. Kalau Brands masuk langsung Final Slash. Disusuk. Langsung di Final Slash, langsung tutup, langsung cancel aja. Setuju. Langsung cancel aja kalau mereka benar-benar mau untuk menangkap Brands. Tapi kalau mereka mau timpat dari depan, ya Clay nggak boleh ada posisi yang terbuka. Clay nggak boleh buka Feather Extract terlebih dahulu. Karena udah pasti itu magnetnya Psychots. Itu magnetnya dari seorang Brands. Kayak Clay buka warung, langsung tercium sama Psychots dan langsung ada hantaman benda tumpul ke arah belakang nanti. Iya, karena nggak cuma Brands doang sebenarnya problem dari RRQ ini. Masalahnya Psychots-nya nih selalu bisa ngebuka satu Black Dragon Form yang sebenarnya RRQ mau nggak mau mereka harus menjauh dengan Black Dragon Form yang dimiliki oleh seorang Psychots karena dia bawa Petrify. Gak mungkin pemain-pemain dari RRQ ini mau main grouping. Nah ketika mereka spread out, itu langsung ditangkap sama pemain-pemain dari EVOS Legends. Oke, dan bahkan sekarang kita lihat posisinya udah dibalik lagi. Tadi RRQ yang sempat mencoba untuk melakukan Lord terlebih dahulu. Dibalik dengan posisi yang terlihat, ada Tas dan juga Brands di depan sana. Para pasukan dari RRQ, mereka akan siap untuk melakukan team fight kah kali ini? Karena kalau ngomongin soal Psychots sudah menuju ke arah udara, Psychots setelah terbang mengudara, mencoba untuk mencari di mana Deden from Bogor. Menuju ke arah belakang Brands, Final Slash dan itu dia. Final Slash yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan seorang Brands. Hilang begitu saja dengan instant pick off. Dan mereka harus mendapatkan Lord kali ini dengan adu retribution. Dan tidak ada kontes yang bisa dilakukan
kalau misalnya mereka kehilangan tasnya. Ya, Lemon yang sudah menunggu tentunya dengan adanya pergerakan dari seorang Brans di sini. Final slash yang on point dari seorang Lemon. Dan kali ini Hijume mencoba untuk mendapatkan trade setidaknya karena pinnya tumbang. Namun RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan Lord slain by Samsung Galaxy A-Series. Dan sekarang adalah tugas dari EVOS untuk melakukan defense. Itu Brans dia. Aku harus bilang kapan benar-benar tadi? nunggu. Atau mungkin bisa dibilang mencari tahu posisi Lemon terlebih dahulu. Ya karena gini, posisinya sekarang RRQ itu dia nggak bisa yang nge-setup. RRQ itu yang nge-counter setup. Iya. Ya seperti yang aku bilang, kalau misalnya dia mau bener-bener nangkep Brans, dia harus tahan dari final slash-nya. Betul. Dan dia harus deket sama Clay. Karena magnetnya Brans, ya Clay kalau nggak Skylar, udah gampang. Karena mereka nggak ada hero pick off instan dari RRQ. Mereka nggak punya. Suppress. Benar, nggak ada efek surprise, nggak ada yang bisa jaga garda depannya. Finn bawa Digi yang notabene ini juga bakal ngebuka map. Nara semua alarm bomnya dan lagi-lagi time journey-nya harus on point dari seorang Finn di sini. Jadi Oke. ini bakal jadi tugas Lemon untuk nge-cover seorang Skylar dan Clay. Oke, bahkan di Retribution kali ini dari gerobaknya mau tidak mau, dan sedangkan di sisi sebaliknya mendeteksi Clay di mana dia berada. Lemon mundur ke arah bottom lane melihat adanya sedikit split push yang dilakukan oleh King Brans, membuat Lemon mau tidak mau harus turun gunung. Dan sedangkan di arah top lane, para pasukan dari EVOS Legends mereka standby on position untuk mempertahankan dirinya. Langsung ada ke arah belakang dengan ada Brans of Mirror Rematch. Gak bisa menyelamatkan dirinya. Dapatkan Tastor takedown begitu saja dengan instant pick up yang dilakukan. Tapi para pemain dari RRQ mereka dengan sabar menuju ke arah base dari tengah. Deden terlalu offside. Deden bakal bisa dimakan. Tapi Purify Gaming mau gak harus digunakan oleh seorang Deden from Bogor untuk menyelamatkan dirinya. Dan bahkan dengan adanya offside posisi ini berkira RRQ, EVOS Legends tidak berhasil kehilangan mid base turretnya. Ya itu cukup menyeramkan sih posisi dari Clay tadi. Kalau dia nggak punya Purify mungkin itu akan jadi beda cerita. Dan kali ini lihat dengan satu buah high ground yang sudah mulai dibuka oleh Clay. Menzoning pemain-pemain dari EVOS Legends dan dua turret base sudah dimakan oleh RRQ. EVOS Legends mereka masih punya chance untuk nge-cover ini semua. Mereka masih punya high ground, mereka masih punya Brans juga. Oke, langsung ada team fight kembali, final slash! Membuat Brans hampir ter-takedown. Cyclops menyelamatkan diri, para pasukan dari EVOS Legends mundur ke arah belakang. Masih ada Imun, lihat tadi. Tahun 4 memorinya di Imun. Dan dia turun langsung landing begitu saja di depan sana. Hampir saja Brans menjadi korban. Yang selanjutnya, karena kalau Brans tadi menjadi korban, lihat minion di arah bottom lane. Itu bergerak, base Iya. turretnya bisa pecah. Benar, kalau dia nggak clear cepat itu mungkin RRQ mereka bisa tembusin ke arah turret base-nya. Dan item in game by Dunia Games yang dimana Immortality di tangan Lemon. Dan Brans di sini masih oke, dia bakal pakai Immortal terlebih dahulu. Ketika Immortal pecah mungkin akan diganti dengan Wind of Nature. Dan masalah Hijume belum ada Winter Trinken. Clay pun mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, masih belum punya Immortality. Dan tak dilihat seberapa cepatnya Lemon mengeluarkan final slash ketika Brans ngeluarin satu buah Battle Mirror Image dengan adanya Blazing Duet. Nah, Dan ini- itu juga cukup cepat dari Dreams untuk meng-cover seorang Brans. Ya, ini dia problemnya Momochan. Kalau kita melihat gameplay permainan yang cukup gold atau marksman centris, atau yang benar-benar terpaku dengan ada permainan dari gold laner atau marksman, kita akan dibawa di game di mid to the late game. Betul. Apalagi kalau misalnya mereka main di arah hero-hero mid yang cukup menentukan high ground. Itu sangat membawa game ini akan lebih lama lagi. Dan that's why chance dari hero late game akan lebih besar di match-match seperti itu ketimbang hero early. Kalau kita pakai hero early tapi kita nggak bisa eksekusinya di bawah menit 15, itu kasusnya berbeda. Dan Iya. itu yang tidak bisa dilakukan RRQ. Kenapa? Kalau misalnya kita tanya lihat perbedaan antara RRQ sekarang dengan regular season, karena mereka tidak bisa menutup dengan cepat eksekusi game terhadap EVOS Legends. Kalau ngomongin masalah early mungkin RRQ masih bisa megang untuk Ya. momentumnya. Tapi kalau udah mid to the late game ini EVOS Legends justru punya chance yang besar untuk bisa dapetin poin di game ini. Betul. So RRQ mereka yang harus lebih berhati-hati. Ini udah masuk ke menit ke-21 dan posisi dari Skylar dan juga Clay ini penting banget. Lemon pergerakannya harus benar-benar bisa meng-cover pemain-pemain dari RRQ karena nggak bakalan bisa Albert. Albert bakal fokus untuk dapetin retribution-nya. Oh, tabrakan gaming menuju ke arah belakang Blazing Duel. Bersama dengan Time Journey yang telah dikeluarkan dan bakal adu Retribution. Dan tangan Albert menuju ke arah belakang. Cycle versus everybody. Bakal coba ditutup begitu saja. Immortality-nya pecah. Bahkan Petrify Gaming menyelamatkan Cycle. Tidak ada kali ini yang bisa menyelamatkan diri dari seorang Cycle selain dirinya sendiri dengan loncat ke arah belakang. Retribution yang sangat mahal dari Albert membuat RRQ kali ini berada di posisi yang berbeda. Tas di poking damage-nya asal-asalan. Tas benar-benar diajam-ejam, dipaksa kali ini untuk dikeluarkan heavy spin-nya. Dan di sisi sebaliknya,
EVOS Legends mereka benar-benar harus menyisir terlebih dahulu. Maksudnya menyisir apa Momochan? Mereka harus tahu dulu cari di mana pemain RRQ. Mereka pastiin dulu di mana Lemon. Mereka pastiin dulu di mana Clay. Just in case dari Psychos dan Brans harus masuk di dua waktu yang berbeda. Betul. Mereka tuh tahu kapan masuk, tapi Fen bakal menangkap pergerakan dari Wow. Sandres. Ter-takedown begitu saja, time zone-nya menuju ke arah belakang. Psychos bakal coba di-takedown. Tahan 4 memory Albert? kali ini dia udah tidak ada. Psychos hilang begitu saja. Pestulan terbuka dengan sangat bebas. Fokus ke arah PC, nggak boleh apa terjadi. Brans tidak bisa selamat tempatkan. Ini bencana. RRQ fokus ke arah PC ya. Nggak boleh apapun yang terjadi. Tas udah melakukan sebaik mungkin dan wipe out. Game 2 milik